Kita mulai. Jadi ini bagian kedua, kita review saja. Minggu lalu kita sudah bahas tentang asbabun nuzul ya, dan fadilah surat Kahfi ya. Ya, ada beberapa pertanyaan tentang asbabun nuzul ini karena beberapa hadis ataupun kisah asbabun nuzul ini kurang kuat sebetulnya. Karena saya coba gali lagi gitu ya. Baik di sumber Sunni, yang sumbernya dari ini, dari sejarah ya, dari sirah Ibnu Ishaq. Sirah Ibnu Ishaq ini sudah tidak ada sebetulnya, tapi disadur oleh Ibnu Hisham. Ada cerita tentang itu. Tapi yang namanya tentang sirah ya nggak ada hanya sanadnya segala macam kan tentang itu asbab nuzul itu. Kalau saya cari lagi di buku asbabun nuzul Wahidi nggak ada tentang cerita asbabun nuzul surat Kahfi. Lalu saya coba cari di 9 buku hadis termasuk Bukhari dan Muslim dan kitab Sitah nggak ada juga. Nah, kemudian ada juga sumber di kitab Syi'i ya. Kitab Syi'i yang saya ceritakan itu tentang dari Imam Ja'far. Nah, rada mirip kan, tapi perjalanan An-Nazar itu pergi ke selatan ya. Dan kejadiannya itu ya sama dengan insyaallah itu selama 40 hari ya. Ada kejanggalan juga ternyata. Jadi hadis ini dimuat di tafsir Qumi, tafsir yang tafsir tua ya. Tafsir zaman Imam Hasan Asy'ari ya. Jadi beliau hidup sezaman dengan Imam Hasan Asy'ari dan memuat tafsir itu dari riwayat Imam Ja'far. Tapi ada sedikit kejanggalan tidak perlu saya bahas ya. Sehingga cerita tentang ini pun kalau dilihat di tafsir yang lebih baru, tafsir Mizan itu ya, Alamah Zintabatabai nggak dimuat ya, karena ada keraguan itu ya. Baiklah, kita tinggalkan saja itu. Oke. Ya, kita sudah lihat isi surah Kahfi, kemudian kita bersyukur kepada Rasulullah dan Al-Qur'an di awal deh ya. Nah, kemudian Al-Qur'an sebagai penunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Kemudian Allah menghibur Rasulullah tidak perlu bersedih dengan sikap orang Mekah yang tetap mendustakan beliau. Lalu ayat ke-9 lah, kita sampai ke ayat 9 tentang Ashabul Kahfi itu ya. Ashabul Kahfi ini kan mereka ini pemuda-pemuda gitu ya. Pemuda-pemuda yang sebetulnya mereka hidup di zaman Raja Romawi. Ya, Raja Romawi yang namanya rajanya kalau di dalam tarikh kisah-kisah tafsir itu Dakianus namanya. Tapi di dalam literatur yang ada di barat disebut Decius. Jadi dari literatur itu disebut Decius ini hidup pada tahun 249 setelah kelahiran Nabi Isa. Masehi ya. Jadi sebenarnya nggak lama hidupnya menurut sejarah itu. Hanya 2 tahun 249 sampai 251. Tapi kekuasaan memang sangat kejam. Sangat kejam dan dia bekas jenderal gitu ya, yang mungkin terjadi peralihan kekuasaan, dia berhasil merebut kekuasaan jadi kaisar gitu, dan dia bertindak sangat kejam. Walaupun sebelumnya juga kita cerita Romawi ini kan memusuhi Nabi Isa dan pengikutnya gitu pada masa itu gitu ya. Jadi sampai zaman Zakianus ini permusuhan itu semakin parah gitu, semakin parah. Ya. Sehingga dia membuat suatu macam undang-undang atau perintah raja. Sekali ini bukan saja membuat susah pengikut Nabi Isa, orang-orang yang beragama tauhid, pada saya masih tauhid itu, belum trinitas seperti sekarang. Nah, dia membuat tambah lebih susah lagi. Orang-orang yang pengikut Nabi Isa ini mereka kan penyembah mereka kan musyrik kan, menyembah banyak berhala kan, berhala zaman Yunani itu. Nah, dia memerintahkan untuk mengeksekusi, membersihkan kerajaan kekaisaran Romawi Bizantin itu dari pengikut Nabi Isa. Jadi mereka dikejar-kejar gitu, kejar-kejar. Nah, ini ceritanya mereka dikejar-kejar dan
Dan pemuda ini ada berapa jumlahnya, nanti akan kita bisa lihat nanti di 2 ayat kita akan bisa menentukan jumlah mereka berapa. Walaupun ayat Al-Qur'an nanti disebutkan ada 3, 5, 7 gitu kan. Tapi kita bisa melihat berapa nanti. Nah, mereka ini sebetulnya orang-orang yang di dekat lingkaran raja gitu. Jadi ada kemungkinan ada cerita tentang mereka ini adalah penasihat raja, penasihat kaisar ya, dekat. Dan bahkan penasihat yang sangat dekat. Ada hadis riwayat Imam Ali mengatakan mereka ada penasihat dekat, tapi hadis ini juga nggak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Jadi ya, berdasarkan sejarah mereka adalah orang dekat. Bahkan dari cerita tentang dari sana ya, dari cerita tentang sejarah di Eropa, bahwa salah satu di antara pemuda ini adalah tunangan dari putri gitu. Jadi kan menunjukkan kedekatan itu. Nah, ada kemungkinan juga mereka adalah anggota parlemen, karena di Kekaisaran Romawi itu ada parlemen juga. Jadi ada suatu Decianus atau Decius ini sangat kejam, dan dia melakukan eksekusi kepada pengikut Nabi Isa. Nah, pemuda-pemuda ini walaupun dia dekat dengan raja, ternyata mereka orang yang beriman. Ini paradoks kaisar ya. Orang-orang yang dekat dia ini beriman kepada pengikut Nabi Isa gitu ya. Tapi mereka menyembunyikan keimanannya. Jadi tidak diketahui. Sampai ada pembahasan mungkin mau disahkan suatu undang-undang gitu ya, di dalam parlemen ataupun dalam mungkin dalam musyawarah yang mereka di dalam tempat itu ada, itu mensahkan untuk mengeksekusi, jadi membunuh, disiksa. Bahkan mereka ini siksaannya berat itu. Jadi dikatakan dalam satu buku itu mereka dipotong tangan dan kakinya gitu, dan digantung di pintu gerbang kota gitu. Itu begitu dahsyat ininya siksaan yang berlaku buat mereka. Mereka jadi tidak tahan lagi. Dan orang muda ini imannya cukup kuat gitu ya, melihat kezaliman yang begitu dahsyat, mereka speak up di dalam meeting tersebut atau dalam suatu pertemuan. Jadi dia speak up gitu ya. Dia mengungkapkan keimanan mereka. Mengungkapkan keimanan mereka. Ini kan diceritakan di sini ya, mengungkapkan keimanan mereka. Begitu berani mereka melakukannya di depan raja gitu ya. Begitu berani mereka melakukan di depan raja, sehingga raja kaisar ya benar-benar kaget gitu. Orang yang di dekat dia berlaku seperti ini. Dia shock gitu ya. Dia mau melakukan eksekusi gimana gitu ya. Orang dekat dia, sehingga yang dia lakukan dalam sejarah ini, yang dia lakukan itu mereka ini disuruh pulang dulu, kembali ke keluarganya diundang, ayahnya gitu, ibunya diundang untuk menasihati anak-anak mereka ini, karena mungkin orang-orang dekat juga nasihat anak mereka ini. Nah, kebetulan raja lagi ada agenda kunjungan ke Ninawah. Nah, Ninawah itu di Irak ya, di dekat Mosul ya. Jadi negerinya Nabi Yunus kali ini, Ninawah gitu ya. Jadi dia berkunjung ke sana. Jadi dia setelah nanti pulang kembali lagi ke ibu kota gitu ya, tempatnya. Maka dia ingin urusan ini beres. Jadi kalau mereka ini tetap beriman kepada mengikut Nabi Isa, beragama tauhid, tidak mengikuti agama nenek moyang mereka, maka mereka terpaksa harus dieksekusi seperti yang lainnya. Itu ancaman dia. Nah, pemuda ini kan jadi ketakutan juga gitu ya, takutan. Jadi mereka dinasihatilah oleh keluarganya, dan mereka kemudian mereka berembuk lalu. Dan mereka tidak ada jalan lain kecuali mereka harus menyelamatkan diri. Jadi mereka kemana mau menyelamatkan diri ini? Ya, jadi akhirnya mereka berembuk dalam mereka mungkin ada tahu atau ada ilham dari Allah untuk pergi ke arah selatan, ya, arah selatan, menemukan satu tempat, ya, yang di situ ada gua. Nah, gua ini pun banyak gitu dalam cerita
baik di tafsir maupun di sejarah. Cerita ini kan cukup terkenal gitu ya. Kalau di dalam literatur orang Kristen ini The Seven Sleepers namanya. Nah, ini ada di Turki, ada beberapa malah. Yang terkenal itu di Efesus Turki. Ada lagi di Tarsus. Efesus ini sudah di ujung, sudah di dekat Laut Tengah yang di barat Turki ya. Lalu Tarsus di tengah. Kemudian ada lagi di Jordan. Masih ini kan semua wilayah ini, wilayah 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 kerajaan Romawi, Bizantin ya. Ada juga di tempat, bahkan ada yang mengklaim ada di Cina, macam-macam lah ya. Cuma yang terkenal di antara ini ada yang di Efesus di Turki ini, ada satu gua karena ada di dalamnya ada bekas-bekas orang kuburan kayak gitu ya. Dan yang ada di Aman, Rajib Aman ya. Kira-kira kalau di Aman ini kira-kira sekitar 10 kilo lah ke arah selatan. Katanya naik taksi saja bisa sampai. Dan biasanya orang-orang yang berkunjung untuk mengunjungi gua ini biasanya ke Aman ini. Tapi yang di Turki ini pun terkenal gitu. Orang-orang pergi ke sana dan memang ada guide untuk pergi ke sana. Nanti kita lihat ininya, alur ceritanya ya di ayat ini. Nah, ini ayat yang ke-10 yang kita baca tadi ya, kita baca aja terjemahannya. Ya, ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Jadi saya cerita tadi mereka pergi ke gua nih ya. Dalam perjalanan mereka pergi ke gua itu di tengah jalan mereka menemukan seorang penggembala. Penggembala itu, nah penggembala ini memiliki anjing. Jadi mereka dari tempat itu bawa anjing dan mereka mengatakan kepada keluarga mereka mereka mau berburu. Jadi alasannya mau berburu gitu ya. Dan memang karena itu kan affair masih dalam lingkungan kerajaan ya, jadi belum declare keluar ya. Jadi kasus mereka ini ya. Jadi mereka keluar ya nggak apa-apa, nggak ada masalah kan. Jadi meyakinkan keluarganya mereka berburu. Ya mereka leluasa pergi keluar. Jadi tidak ada yang mencurigai mereka. Karena memang di luar belum tahu kasus mereka ini. Nah, mereka menemukan berjumpa dengan seorang penggembala itu, penggembala kambing. Nah, penggembala kambing ini penggembala kambing yang besar mungkin ya. Dia memiliki seekor anjing pemburu yang besar, anjing pemburu yang besar yang selalu ikut dia setia. Nah, para pemuda ini mengajak berdakwalah ya dengan penggembala ini. Lalu penggembala ini kemudian ikut. Ada yang mengatakan nggak ikut, tapi yang banyak gaul mengatakan dia ikut. Kemudian ikut bersama anjingnya ikut. Ya, ada cerita lain yang versi yang lain, penggembala ini tidak mau ikut, tapi anjingnya ikut. Anjing itu mereka kan tidak mau ada anjing, diusir anjing balik lagi mau nggak, tetap mau ikut. Bahkan agak sedikit dongeng ya. Anjing ini bisa ngomong gitu. Saya ini mencintai orang yang mencintai Allah, dia bilang gitu. Jangan khawatir, kan anjingnya serem kali ya. Jangan khawatir, saya akan melindungi kalian, dia bilang gitu. Yang jaga kalian. Nggak ikut dia pergi ke gua. Nah, banyaklah cerita-cerita yang demikian ya. Yang rada masuk di akal nanti akan kita ikuti cerita yang rada masuk akal sebetulnya penggembala ini ikut serta gitu ya. Ikut serta. Nah, kemudian mereka sampai ke gua itu. Sampai ke dalam gua dan mereka guanya luas di dalam. Jadi bisa cukup orangnya, maka jumlah berapa orang gitu kan, sama anjingnya kan. Nah, anjingnya dengan setia duduk di depan pintu gua. Jadi itulah dia tinggal anjing itu di depan pintu gua dan mereka dengan leluasa di dalam gua yang cukup luas. Mereka tidur-tiduran gitu ya di dalam gua itu ya. Dan sampai mungkin bekal mereka bawa bekal ya. Bekal mereka habis. Jadi terpaksa mereka mencari makanan kan. Nah, untuk cari makan harus pergi ke kota terdekat kan. Pergi kota terdekat. Jadi diutuslah salah seorang di antara mereka ini pergi ke kota untuk mencari makanan. Ya, untuk mereka lah, untuk survive ya. Jadi ada kemungkinan yang pergi itu si shepherd itu. Ya kan di sini aja masuk di akal si shepherd itu pergi. Penggembala itu. Ya, jadi nggak ada yang tahu sih penggembala ini. Jadi penggembala ini diutus untuk mencari makanan ke kota, ya. Lalu menjadi semacam intel gitu ya, mendengar berita-berita tentang raja ini kaisar udah pulang belum dari Ninawa. Jadi dia pergi beberapa hari lah mungkin ya, dia mendapatkan
makanan dari dari luar, ya. Sampai suatu saat si salah satu temannya ini yang pergi pakai pakaiannya juga pakaian penggembala gitu ya, bukan pakaian, kalau mereka ini punya pakaian bagus kan ya, bukan pakaian bagus ya, karena mereka adalah orang-orang, di antara mereka ada mungkin pangeran ya. Jadi si ini datang terburu ketakutan, si penggembala ini ya, datang ketakutan memberitakan bahwa Kaisar pulang dan marah-marah. Kaisar pulang marah-marah dan dia menyebarkan tentaranya untuk mencari dan memerintahkan untuk membunuh. Jadi membawanya dibunuh. Jadi mereka bila ditemukan, mereka dibawa ke sana akan dieksekusi. Jadi dia takut sekali kan, dia juga terlibat dalam hal ini kan. Jadi dia ceritalah balik ke gua lagi, dicerita dalam, dia tidak membawa makanan dan dalam ketakutan karena pencarian itu sudah dilakukan. Pencarian itu sudah dilakukan dan mereka rombongan-rombongan mencari ya. Jadi wanted lah katanya orang-orang ini. Jadi akhirnya mereka berada di dalam gua tuh, nggak berani lagi keluar. Jadi tidak ada jalan lain lagi, mereka nggak bisa makan, nggak bahasa. Maka mereka, walaupun mereka selalu berdoa kepada Allah untuk mendapatkan segala, kali ini benar-benar nggak ada cara lain kecuali minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah disinilah pada ayat ke-10 ini kan, ketiga ayat ini adalah pengantar sebetulnya. Dan akan dijelaskan lebih detail pada ayat-ayat berikutnya gitu ya. Dan wahai Tuhan kami, ya, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Jadi nggak ada jalan keluar lagi, nggak ada bisa makan. Mohon perlindungan Allah. Satu-satunya cara dan mereka meyakini itu. Nah Allah mendengar dan mengetahui kesulitan hambanya yang menyelamatkan diri dari pemaksaan untuk syirik gitu ya. Dan akhirnya Allah segera mengabulkan doa mereka, dan mereka dalam keadaan mungkin sedang berdoa, sedang ngobrol-ngobrol dalam keadaan ketakutan suasana, mereka dingantukkan dan akhirnya tertidur. Jadi mereka tertidur. Nah, ini ceritanya ayat ke-11 ini begitu kan. Jadi akhirnya pada saat mereka ngantuk tertidur itulah Allah kemudian di sini dikatakan ditutup telinga mereka, ditutup telinganya supaya tidak bisa mendengar apapun gitu ya. Jadi switch off lah ya, ini sensornya gitu ya, sensor yang bisa buat mereka bangun, tutup sehingga mereka tidak bangun-bangun lagi. Ya dalam waktu yang panjang, Demikian pula anjingnya. Gitu ya. Jadi anjingnya berjaga di depan itu, kita lihat lagi suasana suasana mereka ini seram gitu ya. Kondisi tidurnya mereka kelihatan tidur tapi mata terbuka. Jadi matanya bisa menjemelek gitu ya. Jadi terbuka dan anjingnya malah melotot dan lidahnya menjulur sehingga kalau orang melihatnya ini ketakutan menyeramkan karena anjingnya anjing pemburu yang besar ya. Nah, setelah lama mereka ini kan ditidurkan Allah, ada ceritanya jumlah tahunnya kita lihat ya di belakang itu 300 tahun nih. Panjang sekali kan, ini yang disebutkan ajaba itu pada ayat ini kan, ajaba kan? Ya sesuatu yang menakjubkan, tapi sebetulnya semua ciptaan Allah menakjubkan ya. Itu makanya Allah katakan itu apakah itu yang menakjubkan? Semuanya menakjubkan sebetulnya. Tapi buat secara orang kita menakjubkan, tidur 300 tahun ya, kemudian bangun lagi. Gitu ya, dibangunkan Allah kan? Kemudian jika akan bangunkan lagi. Nah, ini karena ini adalah summary gitu ya. Cerita ini diringkaskan di sini, kemudian dijelaskan lebih lanjut. Kemudian kami bangunkan mereka setelah panjang lama, disebutkan ini beberapa tahun ini, ternyata beberapa tahun ini ada sini ini dari panjang ini. Ya, panjang itu 300 tahun pada ayat berikut ini kita lihat ya. Kemudian kami bangunkan mereka. Nah, dibangunkan ya. Waktu mereka bangun itu memang kekuasaan Romawi itu sudah berubah. Ternyata mereka sudah menerima agama Nasrani gitu ya. Walaupun kemudian kita tahu ya terjadi penyimpangan menjadi Trinitas segala macam ya. Tapi mereka sudah berubah, tidak lagi ganas seperti sebelumnya atau mengeksekusi orang-orang pengikut Nabi Isa ini pada saat itu. Ya.
Nah, kemudian mereka setelah dibangunkan tentu terjadi dialog lah. Lagi ngapain mereka ini? Apa ini rasanya? Kita lihat ayat berikutnya. Oke. Nah, pemuda kami ini sudah saya ceritakan ya. Nah, di ayat ini kan nahnu naqussu 'alaika naba'um bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepada Muhammad cerita ini dengan benar. Jadi karena banyak cerita-cerita gitu ya. Cerita ini bersimpang siur gitu ya, ceritanya. Cerita yang simpang siur yang diceritakan dalam Al-Qur'an cerita yang benar. Cerita yang sesungguhnya yang terjadi. Karena Allah yang tahu kan, Maha tahu kan. Yang ada gitu kan orang hanya mereka-reka cerita seperti apa gitu ya. Jadi legenda yang terkenal gitu, legenda terkenal. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kan, pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Nah, di sini kalau ada rule di sini. Kalau orang-orang itu beriman secara umum, jadi usulnya gitu, ya mereka Allah berikan petunjuk, dengan iman itu sudah petunjuk, maka petunjuk akan ditambah lagi. Jadi kalau kita beriman, kalau kita bersyukur sama seperti itu, maka Allah tambahkan lagi dalam bentuk petunjuk, dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk berbagai macam ya. Mungkin dalam seperti petunjuk dalam bentuk petunjuk taufik ya, mereka menjadi semakin yakin dengan Allah ya. Nah, ini kan di sini keimanan ini saya katakan keimanan itu petunjuk. Dengan menjaga keimanan Allah akan memberikan tambahan petunjuk. Dan di sini seperti surah Asy-Syura ini dan siapa yang mengerjakan kebaikan secara umum ya, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikan itu. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka akan ditambah lagi kebaikan itu. Jadi berlipat gitu ya. Nah, secara umum ya. Nah, kita lihat berikutnya ya. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Laqad qulna idzan syatata. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi ya. Jadi mereka ini kan sekarang berhadapan dengan raja itu sebenarnya. Ya, karena cerita ini kan ayat ini dijelaskan kembali ya. Ayat ini jelas kembali sini, dijelaskan sehingga mereka setelah kezaliman yang begitu dahsyat, mereka jadi berani ya. Berani declare. Ingat kita pada cerita surat Yasin ya. Habib bin Najjar itu kan begitu keimanan itu membuat orang jadi berani gitu. Mengungkapkan kebenaran gitu ya. Setelah melihat kezaliman yang begitu dahsyat, maka mereka meresikukan hidup mereka untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, dia mengungkapkan ini, ya, mengungkapkan ya. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Ya, ini di hadapan raja ini mengungkapkan demikian, atau bahkan mungkin di dalam satu sidang. Ya, kita tidak tahu persis seperti. Yang jelas di depan kaisar dalam satu sidang, mereka deklarkan bahwa mereka berbeda dengan sebagian besar orang semua yang ada di situ. Kami sekali lagi tidak menyebut Tuhan selain Dia. Jadi dia declare bahwa mereka ini adalah bertauhid. Nah, sesungguhnya kami kalau demikian, kalau menyekutukan, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Jadi sebetulnya mereka mengatakan kepada orang-orang yang ada di dalam mungkin dalam perhelatan kaisar atau mungkin dalam parlemen bahwa mereka ini sebetulnya yang mereka lakukan adalah mengucapkan suatu perkataan menyekutukan banyak berhala dan itu ucapannya yang sangat jauh dari kebenaran dan mereka meyakini bahwa mereka benar. Kan ini gempar sebenarnya dengan ucapan yang demikian ya. Belum pernah terjadi kan sebelumnya kan, gempar ya. Dan raja ini kan raja yang sangat ganas gitu ya. Shock dia berhadapan seperti ini kan. Dan ini orang-orang yang dia kenal gitu ya. Bahkan pemuda itu berani pula dia berdakwah dengan terang-terangan dan mengkritik kaumnya. Kan? Ya, ayat berikutnya kan. Haula'i qaumuna ta'udzu min dunihi ilah. Alihah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadzibah. Kaum kami, ya, dengan kaum kami telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan. Jadi kadang-kadang dia mengkritik bahwa banyak sekali juga seperti yang kejadian di Mekah juga, ini yang kita cerita surat Yasin itu kan banyak sekali Tuhan-Tuhannya. Sama seperti di kerajaan Romawi itu ada Tuhan-Tuhan dari Yunani ya, sebelumnya ya, mereka menyembah banyak sekali Tuhan-Tuhannya gitu. Dan buat mereka
satu Tuhan itu aneh, sama seperti yang terjadi di Mekah, satu Tuhan itu aneh buat mereka. Jadi sudah biasa dengan kejadian-kejadian melakukan kemusyrikan, dan sudah asyik dengan kemusyrikan itu dan mendapatkan sebagian dari oligarki itu menikmati kemusyrikan, mereka mendapatkan kekuasaan dan kemuliaan dalam tanda petik di kemusyrikan itu dari masyarakat mereka. Mereka membodohin masyarakat mereka, Jadi dia ini berani betul gitu, Ini orang ini dalam keadaan yang sangat suasana yang begitu berhadapan dengan raja sangat lalim, dia mengungkapkan suatu hal yang menggelegar gitu. Luar biasa. Ya, kita juga mempelajari kisah Habib bin Najjar juga melakukan demikian. Jadi ini orang-orang yang teguh walaupun sebelumnya mereka ini menyembunyikan keimanannya karena suasananya tidak mungkin mereka, kalau mereka mengungkapkannya segera mereka akan dieksekusi atau dikucilkan. Nah, sekarang mereka melihat kezaliman itu sudah merajalela, mereka engkau ungkapkan, dan sekalian berdakwalah, seperti apa yang dikatakan Nabi Ibrahim juga kan, ini berani yang luar biasa. Orangnya keberanian ini itu Allah berikan keteguhan hati karena mereka beriman dan mereka mau mempertahankan keimanannya, maka Allah tambahkan keimanan itu, dan tambah kekuatan itu sehingga mereka memiliki kekuatan untuk mengungkapkan itu, keberanian, Nah, namun suasana mereka yang dengan argumen yang bagus, tidak berhasil kan? Lalu seperti yang saya katakan tadi, raja mintakan untuk mengawasi pemuda-pemuda ini, tapi baru internal, belum artinya belum declare gitu, karena dia akan berkunjung ke Niniwa. Jadi tadi sebelum pulang dari Niniwa, maka kalau masih belum berubah, maka akan diperlakukan sama dengan rakyat seperti biasa, gitu. Akan dieksekusi, bukan saja dibunuh, tapi dipotong kaki, tangan, kemudian digantung, mungkin disalib, karena seperti disalib kan, mereka mengklaim mereka sebelumnya menyalib Nabi Isa kan, nah mereka memperlakukan yang sama. Kemudian mereka kan ini ayat ini, ayat berikutnya ini, ayat ke-16 ini bercerita lebih lanjut, Nah, dan ini kan ceritanya tadi yang penjelasan lebih lanjut, Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat pelindungan. Jadi mereka sendiri berembuk, gitu, berembuk. Kemudian mereka mungkin di antara mereka pernah tahu ada gua itu, Kemudian dia dan berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan rahmatnya, Jadi dia sama-samalah kita melakukan upaya untuk menyelamatkan diri, Karena nggak mungkin lagi berhadapan dengan kekuasaan yang luar biasa, kekaisaran Romawi, tentaranya juga mungkin jumlahnya mungkin ratusan ribu gitu, Dan ini kaisarnya ini adalah jenderal gitu kan, nah, luar biasa. Jadi mau nggak mau dalam kondisi yang tidak memungkinkan berhadapan, maka mereka harus melakukan strategi lain, menyelamatkan diri, Kita tahu juga bahwa Rasulullah di Mekah itu kan belum ada kekuatannya, Rasulullah tidak frontal kan, berusaha untuk katakanlah pergi ke tempat lain, berusaha untuk menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke hijrah ke negeri Najasi, pergi ke Afrika, atau akhirnya beliau sendiri hijrah ke Madinah, gitu, karena tidak mungkin melakukan konfrontasi dengan kekuatan yang jauh lebih lemah dibandingkan orang Quraisy sendiri. Apalagi mereka ini jumlahnya terbatas, berhadapan dengan kekaisaran dan kaisarnya langsung yang sangat kejam, gitu, Nah, kita lanjutkan lagi, Nah, setelah tiba di dalam gua, mereka kan bingung kan, setelah saya ceritakan tadi. Nah, itulah doanya tadi yang ayat ke-11, wahai Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami di sisimu dan sempurna bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Inilah Allah minta jalan keluar Allah SWT. Maka mereka ditidurkan. Nah, ayat ke-17 ini menceritakan suasana di dalam gua. Jadi ayat ini detail dari ayat yang sebelumnya, menceritakan lebih detail saja, detail gitu,
Jadi ini sangat menarik retorika atau cara Al-Qur'an menyajikan cerita ini. Jadi summary-nya dulu kemudian dibuat detail. Ya. Ini yang ditiru sekarang ini biasa kayak pakai abstrak gitu ya, didetailkan ya. Detailkan. Nah, ini ini ayat ini bercerita ya. Nah, ini kan wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim datal yamin wa idza gharabat taqriduhum datal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan kamu akan melihat, nah ini kan sekarang ke kita nih message-nya ya. Kamu akan melihat ya, akan melihat matahari ketika terbit ya, ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Jadi ini cerita tentang gua itu sendiri, posisi gua. Dari ayat ini sebenarnya kita bisa mereka-reka posisi gua seperti apa ya. Di sini ada ini ya, ada Haidar bisa cerita nih ya. Dan dari gua ya, kalau matahari terbit ya, ada ini di sebelah kanan ya. Artinya mataharinya pada saat terbit ada di sebelah kanan gua, dan bila matahari terbenam ya ada di sebelah kiri. Jadi kita tahulah berarti gua ini seperti apa ya, menghadap kemana? Tidak mungkin gua ini menghadap ke timur dan ke barat ya, dari cerita ini ya, ke timur barat, jadi ada kemungkinan menghadap ke selatan dan utara, tergantung posisi melihat orang yang melihat ke gua atau orang yang di dalam gua. Ya, ini perdebatan di dalam tafsir banyak nih tentang ini. Ada yang katakan gua menghadap ke utara, ada yang katakan gua menghadap ke selatan. Yang menghadapkan ke utara itu ya seperti gua di Efesus itu, yang di Turki itu menghadap ke utara. Jadi mereka mencoba menguatkan itu gitu ya. Dan itu dijadikan objek turis kan sebenarnya. Demikian pula yang ada di di Jordan ya. Dan bisa dianalisis lah ini menghadap ke, ada kemungkinan menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. Kalau saya baca dari tafsir Tabatabai, dia katakan menghadap selatan. Tapi kalau dilihat sepintas lalu seperti ini, dianalisis lebih jauh, masih kita tidak pasti juga. Bisa jadi menghadap utara kalau lihat di siapa kamu ini ya. Nah, tapi kalau kita lihat secara sepintas, kalau kita hadap rumah kita, pintu rumah itu menghadap kemana, ke arah mana, itu kita melihatnya dari orang dari dalam rumah. Jadi rumah itu menghadap kemana itu arahnya itu berdasarkan referensinya orang di dalam rumah, bukan orang yang di luar rumah. Nah, kita bisa juga mengaplikasikan ini, walaupun itu pun belum tentu benar juga ya, tidak 100% benar kan, kita tahu kan Allah jaga kita dibuat teka-teki nih ya untuk mereka seperti apa, walaupun tidak terlalu susah ini untuk direka ya. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah ya. Jadi matahari itu mereka ada di dalam gua dan matahari itu tidak mengenai mereka, sehingga mereka kalau kena sinar matahari kan panas dan bisa merusak bajunya segala macam ya, karena sinar matahari. Jadi sinar matahari itu tidak sampai mengenai mereka, tapi terang gitu karena mulut gua kan. Nah, ada cerita sebelumnya bahwa gua ini kan terjadi pencarian oleh Kaisar Dikianus ini kan. Jadi serombongan tentara itu menemukan gua itu. Ya. Dan mereka mengklaim ini diceritakan di dalam tafsir, mereka mengklaim bahwa mereka menemukan orang itu dan mereka sudah mati gitu di dalam tanah. Sehingga mereka tutup gua itu, ditutup sehingga mereka yakin bahwa itu tidak akan selamat orang itu. Tapi ayat Quran yang kita lihat nanti, ayat Quran itu merefute ya, menolak anggapan tersebut. Karena anjing yang ada di depan itu sungguh menyeramkan, kondisi menyeramkan. Jadi orang datang ke situ ketakutan gitu, nggak berani masuk gitu loh. Jadi Allah jaga dengan seperti itu. Jadi mereka besar kemungkinan gua itu tidak ditutup, seperti itulah ya. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Sebetulnya ini lagi rule secara umum bahwa ya petunjuk itu datangnya dari Allah. Ya, bahwa petunjuk yang kita dalam kitab suci ya,
petunjuk itu seperti dalam Al-Quran itu petunjuk. Kalau kita mengikuti petunjuk itu maka kita akan mendapatkan petunjuk gitu ya. Tapi ada petunjuk lain ya, huda ya. Ada dalam bentuk petunjuk lain, petunjuk taufik. Kalau kita yakin dengan petunjuk itu maka Allah akan mendapatkan petunjuk lain, petunjuk taufik dalam bentuk inspirasi untuk memahaminya ya. Sehingga mendapatkan petunjuk lebih detail gitu ya. Seperti itu. Sama seperti tadi, orang yang berbuat baik maka kebaikan itu ditambah. Jadi kalau petunjuk maka petunjuk itu akan ditambah lagi. Jadi kalau kita belajar tentang petunjuk dalam hal Al-Quran maka kita akan mendapatkan petunjuk lebih lagi. Jadi itu rule umumnya. Nah ini bisa dibahas lah ya mengenai mulut gua itu menghadap kemana, nanti bisa dilihat klaim-klaim ada riset tertentu ya. Jadi gua cukup luas dan mereka bisa leluasa tinggal di dalam gua ya. Baik, kita teruskan lagi ya. Wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Wa nukallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Wa qalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Lawit tala'ta alaihim lawalaita minhum firara wa lamulaita minhum ru'ba. Dan kamu mengira mereka itu bangun. Jadi kalau dilihat ya, kalau kita melihatnya kalau orang melihatnya seolah-olah mereka bangun gitu. Karena mereka matanya terbuka. Ya mereka bergerak gitu. Padahal mereka tidur. Rukud ya. Mereka dalam keadaan tidur. Ya, ini tentu ditidurkan sudah lama. Karena kalau pergi ke sana melihat pada masa itu, maka mereka sebetulnya mereka itu lagi tidur-tidur, mungkin dalam kelihatannya bangun gitu. Ada anjingnya lagi, matanya menyeramkan dan giginya terbuka dengan tangannya ke depan seperti itu, menunjukkan bahwa dia ini anjing pemburu ya, anjing besar dan menjaga gitu loh. Jadi jangan sikap anjing itu membuat orang yang ingin masuk itu ngeri gitu loh ya. Menunjukkan kedua lengannya ke dekat pintu ya, jadi dekat pintu lah anjing itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini anjing itu dekat pintu ya, berarti kan gua ini terbuka ya, gua ini terbuka kan? Bukan ditutup gitu kan ya. Dari sini ayat sini sudah menolak bahwa anggapan bahwa gua itu ditutup ya. Tapi ini kadang-kadang dengan seperti ini kan akan menunjukkan di depan gua, bahkan persis di mulut gua itu. Jadi orang mau masuk ke dalam gua itu jadi takut. Itu fungsi anjing itu. Ya. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Ya, takut kan? Jadi mereka yang mau mendekat pun dari jauh pun melihat suasana itu jadi tidak berani. Ada rasa gentar gitu. Tentu tidak hanya takut dengan melihat anjing, tapi rasa gentar itu jika Allah berikan kepada mereka yang mendekati. Allah menjaga izah mereka ini, menjaga hamba yang dicintai ini. Jadi tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu. Jadi di sini dikatakan kondisi mereka bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Ini kan gerakan ini kan mereka ini sebenarnya tertidur dan namun mereka bisa bergerak. Nah, Allah yang menggerakkannya atau malaikat yang menggerakkannya ya karena mereka sebetulnya tidak mati, biasanya hidup sebetulnya ya, hanya tidur saja. Jadi biasalah orang tidur kan bergerak kanan ke kiri untuk mencegah supaya kulit mereka tidak rusak kan. Kalau menetap pada satu sisi maka bagian kulitnya akan rusak. Tapi kalau ke belakang terjadi aerasi, ada udara yang tetap sehat. Anjing juga tidur ya. Ya, jadi kondisi ayat ini menjelaskan yang tadi ya. Nah, kemudian ayat berikutnya tentang ini berkaitan dengan ini tidur, ya berkaitan dan tidur. Ini mereka tidur panjang nih. Yang kita jelaskan tidur panjang ya. Jadi kita tidur itu kan suasananya artinya mereka itu masih hidup. Dan ini ayat ini menjelaskan, ini menarik nanti ya bisa dibahas ya ayat ini surah Az-Zumar. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi waktu tidur sebetulnya jiwa ya nafsu itu keluar. Ya, orang katakan ruhnya keluar. Tapi dia kondisinya masih hidup fisiknya masih hidup kalau orang tidur ya. Jadi masih bernapas segala macam. Mungkin kalau tidur, kalau mereka ini tidur panjang, maka metabolismenya sangat rendah ya. Jadi mereka bisa konservasi energi yang ada dalam tubuh mereka. Jadi rendah sekali sehingga mereka bisa umur panjang gitu ya. Tentu Allah tentu saja Allah yang memelihara mereka ya. Nah,
maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan mati. Jadi kalau sudah keluar jiwa, ya, dicabut segala lain itu, keluar ditahan, tidak balik-balik lagi, sedangkan kondisi fisiknya juga tidak mungkin, maka dimati. Nah, dan ini pun ya ini apa yang ini kisah pemuda ini jiwa mereka ditahan, ya nggak hidup, ditahan dalam waktu yang lama, ditahan dalam waktu yang lama, nanti pada waktunya dikembalikan lagi, sama seperti kita tidur kan jiwa kita sebetulnya keluar waktu kita bangun, ya, bangun maka kembali lagi. Ya, ada juga orang yang tidur kemudian nggak kembali lagi, dia meninggal tuh. Saya punya ada beberapa teman tuh, ada 2 orang, 1 orang di Indonesia di Bogor, ketika tidur dibangunkan sudah meninggal, nggak balik lagi ininya jiwanya. Demikian juga yang ada di Brunei ini, begitu juga hidup orang sehat selalu naik bukit, tapi meninggal di tempat tidur katanya ada serangan jantung, ya. Jadi tidak kembali lagi, ya. Jadi ini mekanisme yang ada, ya. Mekanisme yang ada yang sebetulnya menarik untuk dibahas kalau ada yang paham tentang ini, ya. Nah, ayat berikutnya terakhir nih, ya, terakhir ceritanya ya. Nah ini kita bangun. Karena kita ayat ke-10, 11, 12 tadi dirincikan sampai ke 20 ini, ya. Ya, saya bacakan saja ini 19 dan 20 ini terjemahnya saja. Dan demikianlah kami bangunkan mereka, nih, ya, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum. Nah, dari sini ayat ini sebetulnya kita bisa merekah mereka, jumlah mereka. Nah, saya baca beberapa tafsir sehingga ada yang menjelaskan sangat menarik, gitu ya. Salah satu tafsir menjelaskan sangat menarik. Dari ayat ini kemudian digabungkan ayat lain, kita tahu jumlah mereka berapa, ya. Nah, di sini disebutkan, disebutkan. Jadi di ayat ini mereka menjadi 3 kelompok dalam pembicaraan ini. Mereka kan saling berdialog, bangun tiba-tiba kan bangun, ya, bangun saling bertanya lah, gitu kan, saling bertanya. Nah, yang pertama ini 1 orang nih, kola kan, kalau bahasa Arab kan kola 1 orang nih, kola. Dia menanyakan kepada yang lain, kepada yang lain, ya. Dia tanyakan kemungkinan kalau di dalam tafsir katanya nih 1 orang ini adalah pemimpinnya, pemimpin dalam rombongan ini, ya. Ya, dia tanya, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Dia berarti 1 orang nih sudah, ya. Ya. Lalu ada 1 kelompok lagi, ternyata ada 2 kelompok di sini. Ini 1 kelompok, ini 1 kelompok lagi. 1 kelompok lagi. Kalau labithna yauman au ba'da yaum. Nah, ini 1 kelompok, ya. Nah, di sini ada qalu. Nah, qalu bahasa Arab kan jamak, ya. Berarti kalau jamak kan minimum 3, ya. Ya. Kalau 2 qala gitu, ya. Ini qalu. Berarti ada 3 orang di sini. 3 orang. Qalu labithna yauman au ba'da yaum. Nah, ini kelompok orang ini mengatakan, ya serasa ya setengah sehari atau tidak sampai sehari gitu. Ya tidur kan, kalau kita tidur kan tidur yang sangat berarti tidur ini tidur sangat lelap ini. Jadi mereka ditidurkan Allah sangat lelap sehingga tidak terasa. Nanti ini jadi ibarat juga. Jadi orang yang mati sebetulnya yang orang beriman lelap seperti itu. Kita juga pada minggu lalu menceritakan tentang Nabi Uzair, ya. Nabi Uzair kan oleh orang Yahudi kan anak Allah kan. Jadi Nabi Uzair kalau Nabi Uzair diwafatkan selama 100 tahun. Kemudian dia dibangunkan lagi dan dia menyaksikan bagaimana Allah menghidupkan, ya, dia kan bergumam bagaimana Allah menghidupkan, ya, orang yang sudah mati. Jadi dia diwafatkan kemudian dihidupkan, lalu Allah bagaimana menghidupkan keledai yang ada di depan dia, keledai tunggangannya, itu proses hidup keledai itu seperti apa. Dia menyaksikan sendiri, ya. Subhanallah itu, ya. Jadi Nabi Yusuf menyaksikan seperti itu. Juga Nabi Ibrahim juga begitu, ya. Nah, dan ini ya ini kan qalu labithna. Jadi serombongan orang ini, ya, dia katakanlah asumsikan kita 3, ya. Paling sedikit 3, ya, ini, ya. Yang mengatakan bahwa dia merasakan hanya 1 hari atau kurang dari 1 hari. Atau setengah hari lah di sini ditafsirkan, ya. Kemudian yang lain juga qalu. Berarti juga sekitar 3 orang atau lebih juga, ya. Kalau kita lihat ini qalu ini 3 orang plus, kalau kita anggap ini 3 orang, ini 3 orang,
ya, ini 3 orang plus 1 7 nih. Minimal 7. Minimal 7 dari ayat ini saja, minimal 7. Bisa lebih dari 7. Ya, kalau kita gabungkan dengan ayat yang lain, kita akan tahu gini ya, jumlahnya berapa ya. Jumlahnya berapa, kepastiannya, jumlahnya kita tahu, bisa menentukan dari 2 ayat ini, jumlah mereka berapa. Ya, memang di Al-Quran itu sangat menarik ya, hal-hal semacam kita mengajak kita berpikir gitu. Kita tidak dikasih tahu langsung. Mengapa kita tidak dikasih tahu langsung? Ya, supaya kita juga melakukan analisis. Allah mengajarkan kepada kita untuk pikir gitu loh. Ya, untuk berpikir. Jadi salah satu ibrah bahwa kita harus menggunakan akal kita untuk melihat sesuatu. Dalam hal ini teka-teki gitu ya. Atau teka-teki tentang gua itu disebutkan posisinya matahari di sebelah kanan, kemudian kalau terbenam sebelah kiri, ya gua itu posisinya kita tahu seperti apa. Kita mungkin bisa menemukan gua tersebut dengan abstraksi yang ada dalam Al-Quran. Gitu ya. Ya bisa meyakinkan oh ini yang seperti di ayat Al-Quran kan. Ayat Quran dari Allah Taala pasti benar ya. Kan ini yang satu lagi, ya kayaknya kelompok yang lebih hebat lah ini dalam hal ini. Mereka yang lain, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Jadi ya kita nggak tahu. Jadi mereka ini apa lebih hebat lah ya, dari levelnya ya, lebih hebat lah ya. Ya kali dia menyandarkan kepada Allah. Dia tidak pada perasaan kali kelompok yang pertama merasakan ya 1 hari lah atau kurang dari 1 hari. Kalau yang ini tidak, dia tidak tahu persis. Kita tidak tahu. Dalam keadaan tidur, kita tidak sadar. Jadi kan sebenarnya dari sini dalam keadaan tidur, kita itu tidak sadar gitu, tidak tahu apa. Jadi selama kalau mereka ini ditidurkan selama 300 tahun, dia tidak tahu selama 300 tahun itu apa yang terjadi. Ya. Jadi dia menyandarkan kepada Allah SWT. Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka ya, karena yang menarik ini ceritanya kan, maka suruh salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dan membawa uang perakmu. Jadi mereka masih banyak uang kan, uang peraknya kan. Jadi sekarang mereka terbangun, kan lapar. Melapar gitu, bangun ya udah 300 tahun kan ya. Ya jadi terasa sekali lapar kan, haus gitu kan. Mungkin ada minuman kali ya. Kalau makanan sudah rusak mungkin ya. Waktu itu kan mereka mencari makanan terakhir ya saya katakan tadi ceritanya si yang disuruh ke mencari makanan ini ketakutan kembali lagi dan tidak bawa makanan dan mereka ditidurkan. Jadi tidak punya makanan. Dia suruh pergi ke kota cari dengan uang yang ada, mereka banyak uang ya. Untuk dengan uang peraknya ya, uang perak pada zaman mereka itu. Dan hendak dia jadi satu orang diutus pergi ke kota untuk mencari makanan. Nah, yang mana diutus, ada kemungkinan yang diutus sebelumnya ya, yang diutus sebelumnya, dan dia diwanti-wanti lah sekarang kan, diwanti-wanti. Orang ini kan, yang lainnya sebetulnya mereka ini orang-orang terpandang, yang satu ini adalah, dia adalah penggembala kan, jadi dinasihati bagaimana dia harus berinteraksi dengan orang-orang. Hati-hati ya, berkata baik-baik kepada orang tuh, jangan sekali-sekali buka rahasia gitu. Karena ini orang-orang menyelamatkan diri, ya, takut masih banyak suasana takut bahwa mereka menganggap bahwa si Daikius atau Odysseus itu masih ada kan. Jadi mereka merasakan suasana bangun rasanya tidur ya, lapar gitu, cari makanan lagi, sebelumnya cari makanan. Dan dikasih tahu kan yang sebelumnya bahwa mereka lagi dicari. Sekarang nggak bisa lagi nahan nih perutnya, terpaksa harus cari makanan juga. Jadi hati-hati ya, cari jangan cita-cita nih ya. Karena apa sih dikatakan? Di sini disebutkan juga disuruh cari makanan yang bagus ya, kualitasnya, ya, makanan yang lebih baik ya. Azka atau ama ini kan azka ini kan bersih atau suci ya. Kalau makanan halal gitu ya, halalan thayyibah ya. Jadi mereka ini orang-orang yang sangat berpengetahuan ya, makanan pun harus makanan yang baik, yang dimakan itu makanan yang baik, yang halal dan thayyib gitu ya. Maksudnya seperti itu ya. Jadi kan sudah belajar bahwa makanan mereka tuh sangat konsen dengan makanannya ini. Ya, makanan-makanan yang baik berarti ada orang-orang yang berpitar sebetulnya ini. Nah, dan mereka beranggapan bahwa suasana itu masa suasana mereka lagi buron gitu sebetulnya. Nah, ini kita lihat pada ayat ini, ayat ke-20, ayat berikutnya kan cerita lagi dari minggu depan ya. Sungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, jadi orang-orang ini kalau tahu
mereka kalau dicerita tuh lokasinya, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksa kamu kembali kepada agama mereka. Dia mereka akan kembali lagi dipaksa untuk kembali kepada kafir lagi, kepada musyrik, atau mereka akan dibunuh seperti yang mereka tentang itu ya, pembunuhan. Jadi dia suasananya itu suasana baru bangun dan masih dalam keadaan ketakutan. Tapi mereka tidak ada cara lain harus cari makanan. Nah, nanti ayat-ayat berikutnya dari sini, ayat-ayat berikutnya kita lebih panjang lagi ya. Kita lebih panjang lagi dan waktu kita terbatas ya. Lebih baik kita detailnya berikut. Ini detail dari ayat 3 ayat pertama ayat 10, 11, 12, detail lagi, kemudian ada detail lagi. Berapa lamanya, kemudian jumlah orangnya, kemudian kita bisa banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik, semacam teka-teki yang sebetulnya kita dengan membaca ayat ini secara dengan teliti bisa kita, seperti saya katakan tadi ya, dari kolu dari sini saja kita bisa mereka berapa jumlahnya. Zaman dulu orang nggak diketahui juga, kan Ibnu Abbas tahu jumlahnya, katanya hanya sedikit orang yang tahu, Adanya sedikit tuh orang yang berilmu yang tahu bagaimana cara membaca dengan teliti ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan teliti, kita akan menemukan sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu gitu. Karena kita ya menggunakan akal kita, jadi tidak hanya membaca begitu saja. Demikianlah ya. Semoga bermanfaat ya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu ilaihi unib ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, ada yang sharing juga, mungkin ada yang tanya, silakan. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan Ustadz Nabil terkait surat Al-Kahfi ini, mulai dari ayat ke-10 atau 9 ya, yang minggu lalu sampai ke ayat 20. Nah, ini bahasan kita ini sudah mulai masuk ke ceritanya Ashabul Kahfi itu, yang minggu lalu sudah di ayat 9 itu kita sudah apa namanya, ini menarik ya, tapi sebelum cerita sebuah cerita yang mengagumkan, yang menakjubkan, Allah sudah mewanti-wanti bahwa cerita ini walaupun nanti itu adalah cerita yang hebat, cerita yang menakjubkan, tapi Allah sudah nantang bahwa ini itu bukan satu-satunya apa namanya, tanda-tanda Allah yang menakjubkan gitu ya. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Jadi sudah digarisbawahi dulu bahwa tadi kata Ustaz malah sebenarnya semua apa namanya, ciptaan Allah itu menakjubkan, hanya karena mungkin sudah terbiasa kita alami, jadi tingkat menakjubkannya itu sudah terreduksi karena biasa gitu ya. Nah, kemudian tadi kata apa namanya, Ustadz menggarisbawahi tentang pemuda-pemuda yang beriman itu sebenarnya adalah orang-orang dekat di sekitar raja ya, yang apa namanya, zolim tadi, yang tadi dikisahkan Dakianus ya namanya. Tapi betapapun lokasinya di mana, nama rajanya siapa dan sebagainya, Al-Quran nggak disebut di dalam Al-Quran. Yang terpenting adalah apa pelajarannya gitu ya. Terus karena dikejar-kejar tadi, jadi si pemuda itu apa namanya, menyampaikan keyakinannya secara terus terang kepada raja. Apa diceritakan apa kaum dia berdiri gitu ya, apa namanya, menyampaikan keyakinannya itu di depan raja secara terus terang, dan kemudian raja apa marah, dan tapi karena ada apa kesibukan lain sehingga membuat Ashabul Kahfi ini sempat apa namanya, melarikan diri, apa yang kemudian menemukan sebuah gua untuk di apa tempat bersembunyi. Nah, ketika tahu bahwa
ketika tahu bahwa apa namanya kondisinya itu sangat mencekam, artinya dia apa berdasarkan informasi dari si penggembala itu atau pemburu itu bahwa dia sedang dicari-cari, ya, dia kemudian berdoa kepada Allah untuk dikasih jalan, gitu. Jadi minta ke Allah untuk dikasih jalan dengan doa yang terkenal, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada itu. Nah, yang menarik ya, tadi penjelasan Ustaz tadi ya. Jadi ketika dia dalam posisi yang apa namanya sangat terdesak, nggak punya jalan lain, kemudian berdoa, dan si pemuda ini merasa apa namanya si ini raja zalim dan negara itu sudah dipenuhi oleh kezaliman, gitu ya. Nah, ketika dia berdoa kepada Allah, yang apa jawaban dari doa dia itu bukan apa namanya seperti cerita-cerita yang lain ya. Artinya kalau cerita yang lain seringkali kan kita dengar cerita tuh kalau apa Nabi berdoa kemudian kayak Nabi Nuh misalnya umatnya ditenggelamkan, nanti Nabi Lut ini dihancurkan dan sebagainya. Nah, ini Ashabul Kahfi ini berdoa bukan musuhnya dihancurkan, tapi malah justru dia ditidurkan. Ini menarik kan? Nah, sudah kamu tidur aja lah, nggak usah biar aku yang urus, kira-kira gitu. Apa namanya? Ini yang Anda tangkap ya. Satu hikmah yang luar biasa. Jadi kadang sesuatu masalah itu bisa selesai justru tanpa kita apa namanya ikut campur. Jadi kadang-kadang ketika sudah suatu mentok ya, apa namanya kita minta sama Allah, kadang-kadang justru kita malah sebaiknya kita nggak usah ikut-ikut, nanti masalah itu akan selesai sendiri. Dan itu terbukti ya, ditidurkan sekian ratus tahun dan kemudian bangun, masalahnya sudah selesai, generasinya sudah pindah, rezimnya sudah berubah dan sebagainya. Nah, ini apa namanya sangat menarik ya. Terus kemudian tadi yang Anda catat juga apa namanya ketika seorang itu beriman atau mendapatkan ilmu, ya kemudian ilmunya itu diamalkan, maka dia akan mendapatkan tambahan petunjuk ya dari situ. Terus yang lain apa bahwa tadi ya, artinya ketika ini tadi Ustaz mengaitkan juga dengan kisahnya Habib An-Najjar di surat Yasin ya, bahwa dia Habib An-Najjar ini kan juga menyampaikan keyakinan dia dengan terus terang ya kepada apa namanya penduduk pembesar apa istilahnya kemarin itu orang-orang Korea. Ya, enggak, kita nyebutnya apa tuh orang-orang oligarki ya. Oligarki. Orang-orang inilah yang penguasanya lah, orang elit lah gitu ya. Dia dengan apa PD-nya menyampaikan itu sama dengan Ashabul Kahfi ini, hanya pada saat itu Habib An-Najjar langsung dibunuh. Kalau ini ada kesempatan untuk menyelamatkan diri ya menyelamatkan diri gitu. Jadi jangan juga mati apa namanya konyol gitu ya, menyerang ya mengukur juga. Gitu. Apa namanya itu yang apa namanya pelajaran juga saya kira ya. Nah, terus di cerita Ashabul Kahfi tadi ini Allah sangat menarik ini apa walaupun ini mukjizat ya, artinya Allah Maha mampu untuk Maha kuasa untuk membuat apa namanya segala sesuatu itu tidak apa namanya tidak berjalan seperti normalnya gitu. Tapi Anda lihat ini sunatullahnya masih dijaga gitu. Artinya orang itu kan tidur, kalau tidur nggak bolak-balik, nggak geser kanan kiri apa bolak-balik, itu kan
mungkin menyebabkan mungkin ada pembusukan ya di badannya, bagian badan yang ketumpuk terus nggak pindah-pindah itu kan bisa aja pembusukan ya, mungkin peredaran darahnya berhenti gitu ya. Tapi ini sengaja dibolak-balikkan gitu ya, supaya tetap peredaran darah tetap bisa lancar. Terus yang kedua tadi matahari tetap dapat ya, tapi nggak terus-terusan karena ketika sore hari dan seterusnya. Jadi walaupun ditidurkan itu dengan kuasa Allah yang maha tak terbatas ya, tapi tetap yang hal-hal kecil-kecil gitu itu masih diperhatikan gitu di kisah ini gitu. Jadi tetap dibolak-balikkan. Kenapa kok nggak tidur gitu aja tuh, terlentang atau mau madep kanan aja atau madep kiri aja, ini tetap jadi dibolak-balikkan gitu. Terus juga tadi anjingnya kenapa ditaruh karena dikisahkan di situ kan ditaruh di mulut gua gitu. Kenapa nggak berkumpul di dalam bersama Ashabul Kahfi yang lain gitu. Jadi anjing itu diceritakan di situ menjaga di mulut gua itu dengan kakinya yang menjulur dan seterusnya. Juga kenapa matanya nggak tertutup gitu ya. Matanya masih membuka supaya kalau katanya itu kalau mata itu tertutup nggak kena oksigen atau itu bisa lama itu bisa mati, nggak bisa melihat gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu, hal-hal yang kecil-kecil gitu, jadi diperhatiin betul detail-detailnya itu, termasuk telinganya di off-kan supaya bisa tidur nggak terganggu gitu ya. Karena rupanya ya telinga ini ya kalau orang tidur itu kan ya dia akan bangun kalau dengar suara yang mengejutkan, atau artinya yang membangunkan itu adalah mungkin sensornya dari telinga gitu ya. Nah itu itunya di off-kan gitu ya, di switch off gitu. Nah ini banyak sekali yang menarik di sini dari kisah-kisah itu, dan sangat detail akurat diperhatikan di ayat-ayat yang kita bahas ini. Itu mungkin beberapa yang masih ada lagi sih, tapi tadi catat, tapi mungkin nanti dari diskusi aja ya. Tafadhol kalau ada yang mau menambahkan atau mau bertanya atau sharing, tafadhol. Itu ada pertanyaan dari Ami Abdillah via chat. Alhamdulillah. Ya. Oh, Di chat ya. Maaf kalau pertanyaan ini kurang tepat, karena kenapa keberadaan Gua Kahfi tidak pasti persisnya, padahal waktu mereka bukan waktu yang singkat. Waktunya kalau diukur waktu sekarang berarti hilangnya puluhan generasi. Betul, Ustaz. Kenapa kok keberadaannya nggak pasti? Ya, itu sebetulnya untuk memelihara mereka juga kan. Jadi memelihara mereka supaya tidak terganggu kan, supaya tidak terganggu. Dan jadi lokasi gua itu karena lokasi itu tidak penting ya bagi dalam cerita ini ya. Jadi diceritakan satu gua gitu ya. Tapi hanya saja ada indikasi karena hanya lokasi posisi mulut gua. Jadi dari matahari yang ada di sebelah kanan pada pagi hari, dan di sore hari ada sebelah kiri, kemungkinan gua itu menghadap ke utara gitu ya. Menghadap ke utara. Jadi kita kalau menemukan gua, misalnya gua menghadap ke barat atau ke timur, orang mengklaim gua itu tidak mungkin gitu kan, dari cerita Al-Qur'an itu. Tapi ternyata banyak juga yang mengklaim gua itu mungkin tidak setelah diselidiki tidak memenuhi syarat dua hadap ke utara gitu kan. Atau ke selatan kan, tergantung posisi melihatnya gitu ya. Nah kita orang itu tidak tahu di mana gua itu tadi. Jadi apakah mereka ada orang di dalam gua itu, karena tadi posisi orang itu tidak pernah melihatnya.
Karena ada takut juga mendekati, suasana serem gitu di gua itu. Serem sehingga orang tidak menyangka ada anjing ya, ada sesuatu yang berbahaya di dalam gua itu. Jadi orang tidak berani mendekati gua itu. Ya. Dan mungkin di gua-gua lain orang biasa masuk tapi nggak ada cerita itu. Nah baru ceritanya menjadi blow up ya setelah Ashabul Kahfi ini yang mengutus tadi ke kota ya, tadi kan ayat ke 19 setelah diketahui kemudian apa karena baju yang dipakainya itu kan baju zaman baheula gitu, 300 tahun yang lalu gitu kan, aneh. Kemudian uangnya juga kan dia mau beli sesuatu, sebelumnya kan nggak apa-apa ya. Waktu baru awal-awal kan mereka tinggal di gua itu, mereka biasa ada seorang yang diutus membeli makanan, biasa uangnya begitu. Sekarang mereka uang perak jadi dirham gitu ya, uang dirham ya. Beda cap raja segala macam tuh 300, kemudian kok kaget semua orang ini ya uang sesuatu, uang apa yang lain gitu. Dan ada kemungkinan ini ada apa nih saya suatu harta karun. Pedagang-pedagang itu bingung kan, mungkin ada harta karun. Nah itu kan akhirnya dia diarak itu sebetulnya. Dari baru situ orang mengetahui bahwa dia itu penghuni apa. Kemudian dan ceritanya minggu depan tuh ya. Akhirnya dia diketahui dan akhirnya dia apa diarak orang gitu. Jadi orang penasaran mungkin ada harta karun apa gitu, tapi akhirnya dia dibawa ke aslinya diceritakan dalam sejarah itu ke wali kota sempat gitu. Jadi ditanyain sama wali kota memiliki pengetahuan tentang uang itu kan, sehingga terungkaplah bahwa itu zaman-zaman baheula itu. Dan wali kotanya itu orang yang sudah orang yang beriman gitu, makanya jadi ceritanya ceritanya menjadi ramai gitu saat itu. Baru tahu setelah 300 tahun kemudian. Sebelumnya tempat itu tersembunyi kan ya. Nah, kita pun tidak tahu pada di mana, sebetulnya tidak diceritakan lagi itu ya. Guanya itu yang mana pun sampai sekarang pun sebetulnya masih tanda tanya, walaupun orang sudah persepsinya kalau Ashabul Kahfi itu yang ada di Yaman, atau kalau ke Turki ayat Pemus itu di Tarsus, ada 2 malah di Turki. Jadi tidak diketahui gitu. Jadi ya kita tidak tahu lah 300 tahun itu ya jelas Allah memelihara mereka. Setelah itu kan karena tempat gua itu diketahui sebetulnya ya. Hanya saja baru diungkapkan kembali dalam Al-Qur'an kan ceritanya. Dan Al-Qur'an tidak tertarik, tidak mengungkapkan di mana lokasi gua, seperti kata Umar tadi, siapa raja namanya. That's not important. Itu bukan itu gitu Mas. Tapi peristiwa bagaimana Allah menyelamatkan orang yang beriman, bagaimana Allah menjaga mereka, peristiwa yang menakjubkan, ternyata mereka bisa hidup selama 300 tahun dalam tidur, itu suatu hal yang luar biasa tentunya yang orang biasa tidak mengalaminya gitu, dan itu hanya Allah yang bisa melakukannya gitu. Dan setelah itu mereka hidup seperti biasa gitu, tapi tidak terlalu lama ya. Jadi itu bukan hal yang penting, sehingga di dalam tafsir itu penciptakan itu adalah berusaha untuk menjelaskan lebih jauh supaya ada ceritanya gitu. Ya, walaupun Al-Qur'an itu sudah bercerita, tapi orang menambahkan tambahan cerita ada dalam sejarah, karena memang waktu itu kan dicatat dalam sejarah Romawi kan, mereka tahu sebetulnya. Ya, itu saja. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi memang lokasinya tadi disampaikan ada berdasarkan penelitian itu ada beberapa versi. Ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan tapi yang paling kuat kalau nggak salah berdasarkan penelitian itu yang di Yordan itu ya, kalau nggak salah ya, berdasarkan penelitian. Tapi ya betapapun nggak pasti juga. Sama dengan kapal Nabi Nuh juga sebenarnya juga nggak pasti juga, nggak pasti juga di mana Bukit Judi ya. Nah, Bukit Judi ada juga yang mengatakan di Rusia, ada yang ya inilah sebuah peristiwa yang sudah sangat ini ya, kecuali kalau kayak
Gua Hiro, Gua Thur itu kan jadi masih terpelihara ya. Jadi masih dan tidak ada yang mengatakan ada Gua Hiro di Garut atau di mana kan nggak ada. Jadi ya karena sepakat ya jadi ya itu gitu apa. Ya mungkin ada ibrah yang lain ya. Jadi Betul. itu adalah satu bentuk talib buat kita, kan kita juga dianjurkan untuk mengunjungi tempat-tempat itu ya supaya kita ingat ayat Allah. Jadi buat riset arkeologi segala macam kan ada peluang untuk melakukan penelitian dari mempelajari ayat, mempelajari sejarah, kemudian akhirnya mengambil kesimpulan ini seperti itu gitu kan, dengan secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Itu juga jadi peluang buat kita sebetulnya kan. Iya. Baik. Ada lagi? Ya, sambil nunggu, tadi ada yang menarik juga, Ustaz. Apa namanya, dari ayat yang kita baca ini ada apa namanya kata-kata yang merupakan apa pertengahan Al-Quran ya. Waliyatalattof. Waliyatalattof ya. Itu kalau di Quran lama tuh ada warna beda itu ya, dikasih warna beda. Di tengah, katanya persis di tengah ya. Betul. Dan itu juga kata salah satu hikmahnya kan ya talattof, berlemah lembut. Al-Quran itu ya apa sentralnya itu adalah itu apa berlaku lemah lembut ya. Apa. Nah, akhlak itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Nah, ini Yusuf Ustaz. Apa kabar Ustaz? Ya. Baik, alhamdulillah. Apa kabar Yusuf? Sehat, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Untuk yang lain juga kabar semuanya. Aman terkendali. Apa Ustaz? Anak nanya Ustaz. Itu tadi Ustaz bilang kan peristiwanya ini kan sekitar tahun 200 Masehi ya. Ya, 200-an. 200 sekian Masehi. Itu ditidurkan Allah ini sekitar 300 tahun lebih. Berarti kan hampir tahun 600 Masehi gitu ya. Iya. Ya, sementara Rasulullah kan lahirnya kan juga sekitar tahun 600 sekian gitu loh. Nah, pada saat kelahiran Rasulullah itu peristiwa ini apa namanya kayak heboh gitu enggak Ustaz? Peristiwa ini ya mungkin ini, sebetulnya peristiwa itu sudah diketahui oleh orang-orang Nasrani ya yang ada di kerajaan Romawi ya, tapi orang Arab tidak mengetahuinya. Ada juga yang mengatakan di dalam tafsir sebetulnya beberapa orang Arab juga mengetahui tentang cerita itu, cuma tidak detail. Disebutkan Quran itu kan juga kan ada cerita-cerita yang inilah cerita yang sebenarnya, banyak cerita-cerita simpang siur gitu, bahkan tentang berapa orang sama terjadi perdebatan gitu ya. Jadi tapi itu apa cerita tentang itu kan tentang tahunnya itu juga sebetulnya kita merefer kepada buku sejarah sejarah Romawi ya. Itu pun kita tidak tahu persis lah apakah betul Decius itu. Katanya Decius yang ada ya. Sedangkan yang disebutkan dalam tafsir Dakianus. Orang katakan Dakianus itu Decius itulah katanya. Dan berdasarkan cerita tentang sejarah Romawi, Decius ini hanya berkuasa 2 tahun saja. Dari 249 sampai 251. Tapi mungkin generasi penerusnya masih memanfaatkan menggunakan hukum-hukum itu masih sangat semakin sangat ganas terhadap orang-orang pengikut Nabi Isa ya. Waktu itu masih monoteis. Baru kemudian setelah zamannya Konstantin ya, Kaisar Konstantin kan, yang tinggal di sekarang nih Istanbul ya. Itu tepat dia istananya di situ di Istanbul, sekarang Istanbul kota itu. Nah, dia kemudian masuk ke agama Kristen, dia mengadopsi agama Kristen sehingga terrilislah, enggak bisa dipelajari sejarah itu pada tahun kapan Konstantin masuk ke agama Kristen. Tapi akibatnya dia banyak cita-cita tentang Helenisme yang ada di Yunani segala macam, cita-cita tentang tercampur aduk ya ajaran tauhid dari Nabi Isa dengan ajaran Yunani yang musyrik, hingga terjadilah itu yang kita sekarang ini terjadinya Trinitas segala macam ya. Malam ini lagi malam Natal gitu ya.
Itu jadi campur aduk kan. Yang terjadi sekarang kan yang monoteis ini kan nggak tahu masih ada nggak gitu. Katanya masih ada di Afrika. Atau orang-orang Koptik, orang-orang Timur itu masih monoteis. Bukan, dia tidak mempercayai Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi secara umum yang sekarang Protestan atau Katolik yang mayoritas, ya itu mereka menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan ya. Jadi betul itu ada mungkin dekat itu waktunya kalau lihat sejarah ya, antara Rasulullah lahir dengan itu ditemukan kembali gua itu ya. Jaraknya dekat, mungkin nggak sampai 100 tahun kali, mungkin bisa ya, nggak sampai 100 tahun. Tapi kan Mekah waktu itu kan boleh dikatakan terisolir ya, terisolir itu kita disebut masyarakat yang umi gitu ya, terisolir ya sebetulnya. Ya walaupun mereka juga pergi ke utara itu sebetulnya, tapi mungkin mereka nggak tahu cerita tentang Al-Kahfi ini. Tentang ya Ashabul Kahfi ini. Makanya kan disuruh tanyakan kepada salah satu untuk mengetes benar nggak Muhammad itu seorang rasul. Kalau dia rasul dia mesti tahu. Maksudnya nanti ada wahyu kan. Nah kemudian betul ada wahyu turun menceritakannya. Inilah cerita yang benar gitu loh. Ya betul Yusuf, analisisnya aja nggak terlalu jauh. Mungkin ya 100 tahun kali dari kalau dijumlahkan tadi ya dari sejarah 250 lah ya. 250 tambah 300 berarti kan 550. Rasulullah lahir kan 600-an ya. Ya nggak sampai 100 tahun mungkin. 570 ya, betul lah 570 ya. Enggak beda jauh gitu sebenarnya. Kelahiran jarak Afwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menambahkan aja pertanyaan Habib Yusuf tadi. Jarak antara kelahiran Nabi Isa sama Nabi Muhammad 570 tahun. 570 tahun ya. Satu tahun. Kalau 300 tahun berarti jedahnya itu 200 tahunan. Mungkin bisa jadi pemuda Kahfi ini nabi ya, Ustaz. Kan bisa bicara sama kalau dilihat ya dia bukan nabi. Ya hanya orang beriman saja. Ada beberapa orang kan. Orang yang menyelamatkan seperti Habib bin Najjar kan bukan nabi ya. Orang yang memang beriman pada saat sekelilingnya orang kafir dan teguh keimanannya, dikuatkan Allah dan berani tegak gitu dengan keimanannya, dengan risiko yang harus dihadapi. Itu orang yang penghargaan Allah luar biasa ya terhadap orang ini ya. Ashabul Kahfi ya, Habib bin Najjar itu ya mereka mungkin masuk dalam kategori orang yang sangat didekatkan Allah ya, setara mungkin dengan wali gitu kan. Seperti Ali Imran Ustaz, Ali Imran. Ya, kalau Ali Imran ya, Ali Imran dalam ini kita kan tidak disebut sebagai nabi ya. Nah, ini ya. Ali Hikmah Pak, Ali Hikmah. Luqman. Ada lagi Luqman kan? Ya, nah, kalau Luqman ada yang mengatakannya dia nabi. Karena walaqad ataina Luqmanul hikmah ya. Jadi Luqman itu mendapatkan hikmah, ya Nabi itu mendapat hikmah. Artinya dia mendapatkan wahyu. Ya, jadi dia besar kemungkinan Nabi, tapi tidak disebutkan sebagai Nabi. Tapi orang mendapatkan hikmah itu ya Nabi sih. Kan dia tidak untuk zaman itu mudah, banyak Nabi-Nabi. Nah Luqman ini adalah keturunan Bani Israel juga sebetulnya. Tinggalnya kalau kita sekarang ini di selatan Mesir itu negeri selatan Mesir dulu masih jadi negeri Mesir ya. Sudan ya, situ dia. Dan dia katanya mengikut syariat Nabi Musa. Dan dia tidak jauh dari Nabi Daud ininya, masa-masanya gitu. Nah, itu Luqman lah, Luqman. Menarik nih. Kritis Anak aku pikir juga pertanyaan Habib Yusuf ini. Tentang jaraknya itu ya. Jarak itu ya. Ya artinya kan tadinya kalau disebut 200-an Masehi, berarti kalau 300 tahun ya deket banget sebenarnya, cuman beda lokasi aja ya. Jadi puluhan tahun saja ya sebetulnya. Ya. Waktu dia ditemukan gua itu dibuka, diketahui. Tapi kelihatannya hebohnya nggak sampai ke Mekah tuh. Ya. Ya, menarik. Syukran. Nah, ini kan dari diskusi ini kan nambah terus. Iya. Fadhal, ada lagi?
Ya mungkin nambah dikit lagi. Ya, fadal. Ya, Kamal, boleh. Fadal. Ya Ustadz, mungkin tadi kan sudah dipancing oleh Ustadz Umar juga, terus Ustadz Nabil dan seterusnya. Sebenarnya kan banyak juga secara sains yang menarik lah dalam kisah ini kan, termasuk tadi bagaimana Allah tetap menceritakan betapa dipelihara lah ya si jasad itu supaya tidak rusak dan seterusnya. Nah, mungkin kalau ini pernyataan sebelum mana nanti ada pertanyaan juga. Kan sekarang juga kan kalau kita lihat penerbangan antariksa, kita kan lagi bermimpi nih, bukan kita ya, Barat bermimpi untuk mengirim awak ke Mars. Nanti mungkin juga nggak mungkin kalau ditemukan wahana yang lebih canggih bisa mengirim lebih jauh dari Mars. Nah, sedangkan ke Mars aja itu kan membutuhkan sekian waktu yang cukup panjang, berbulan-bulan. Bisa jadi kalau yang lebih jauh bisa bertahun-tahun. Nah, yang kalau kita baca yang kajian-kajian tuh cara yang paling mudah kan ditidurkan tuh, Ustaz. Tidurkan ya. Si astronot ini ditidurkan dengan pemeliharaan tentunya supaya nanti ketika waktunya dia dibangunkan sih kondisinya masih sehat, masih seger. Jadi secara ini ilmiah mungkin tidak mungkin dalam waktu dekat atau mungkin beberapa tahun ke depan akan terjadi kondisi astronot ditidurkan seperti dalam gua juga itu kan, ibarat dalam kegelapan dan seterusnya. Tapi dia harus diperhatikan gimana supaya asupannya. Nah ini Allah nggak melupakan itu, tapi juga tentunya nggak terlalu detail juga. Ada mungkin tetap dapat air atau apa kita nggak tahu ya. Intinya sebenarnya secara ilmiah itu sangat menarik untuk dipelajari. Jadi ibroh. Nah mungkin yang Anda pengen tanya Ustadz, nah, ini Ashabul Kahfi kan nggak ada kontroversi, dia orang beriman ya. Pemuda-pemuda ini pemuda yang beriman. Tapi kok biasanya yang kita tangkap orang beriman itu kan menghadapi kezaliman, kafir dan seterusnya, dia rela mengorbankan jiwanya dan seterusnya dalam beberapa kisah yang lain ya. Bahkan yang baru beriman pun seperti ahli sihir zaman Musa yang lemparkan di tongkat itu kan, berhadapan dengan tongkat Nabi Musa itu, begitu beriman dia kan rela dihukum, dipotong juga sama kan. Yang di Fir'aun mengancam akan saya potong, dia udah beriman dia rela mati dan seterusnya, berjihad. Nah tapi di Ashabul Kahfi ini tanpa mengecilkan keimanannya, tapi mereka kan masih ada ketakutan gitu kan, sehingga dia lari, menghindar. Nah mungkin apa ada takwilnya atau tafsir yang diceritakan di tempat lain gitu, kenapa kok meskipun dia beriman tapi secara manusiawi dia wajar, dia ada ketakutan gitu untuk menyelamatkan dirinya, masuk ke gua dan seterusnya. Gitu, Ustaz. Baik ya betul juga itu kan seorang beriman tergantung situasi yang dihadapinya sebetulnya. Jadi kalau tukang sihir Fir'aun itu ya, tukang sihir Fir'aun yang Fir'aun sewalah gitu ya, waktu menghadapi Nabi Musa, mereka menghadapi Nabi Musa bertanding sihir, kemudian mereka yang mengeluarkan sihir itu. Nabi Musa kan mukjizat tongkat kan. Waktu Nabi Musa melempar mukjizat tongkatnya, tongkat menjadi ular menelan semua ular-ular tukang sihir yang dari tali dan ranting-ranting itu. Jumlahnya ratusan, mungkin ribuan ya. Mereka benar-benar bingung, kesima. Nggak mungkin Nabi Musa itu tukang sihir, dia tahu kan. Pasti dia seorang yang luar biasa. Maka mereka beriman kepada Nabi Musa pada saat itu, dan Allah kuatkan keimanannya karena dia declare tanpa dia sadar, dia declare bahwa kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa, dan Fir'aun merasa Tuhan. Jadi dia langsung berhadapan dengan Fir'aun karena dia declarekan gitu, dan dia tidak ada jalan keluar. Mereka langsung dihukum mati oleh Fir'aun kan. Dia disalib itu, dipotong juga itu sebelah tangan dan kaki, kalau tangan kanan kaki kiri gitu ya. Itu suasana yang mereka hadapi ya. Dan sedangkan ini suasana berbeda lagi. Mereka adalah orang-orang terhormat yang dikenal raja,
Jadi rajanya murka, orang dekatnya dia menghukum orang-orang yang ikut Nabi Isa gitu. Ini orang-orang dekatnya malah ikut gitu kan. Jadi raja ingin mereka menyadari kembali ke agama agama musyriknya ya. Tapi mereka ternyata imannya kuat gitu. Imannya kuat. Raja kan lagi keluar kota gitu ya. Keluar kota atau mungkin atau kerajaan jajahannya lah mungkin ya, Ninawah gitu ya. Ninawah kan lokasinya kan di Irak sebetulnya, agak jauh sebetulnya. Nah, dia ada peluang bertahan, hatinya menyerahkan kepada raja kemudian dieksekusi, atau dia mungkin bisa menyelamatkan diri. Ya menyelamatkan diri, ya mereka memilih untuk menyelamatkan diri mereka. Mungkin ada peluang mereka untuk hidup beribadat lebih jauh lagi daripada menyerahkan di hadapan raja ini. Ya, mereka punya option. Mereka punya option. Sedangkan yang ini tadi tukang sihir Firaun itu tidak punya option lah, sudah langsung eksekusi ya, ditangkap langsung gitu. Tidak punya option. Ini punya option. Nah, punya option ya boleh. Dan ternyata Allah meridhoi option mereka kan, membantu mereka kan. Jadi tergantung sikonya juga ya. Jadi bahkan si pemuda ini sebetulnya dia lebih sudah beriman sebelumnya kan. Dan ada satu pertanyaan tadi, apakah cuma mereka yang beriman? Banyak yang sudah beriman ya, tapi tidak bukan mayoritas lah ya kan. Mereka kan wilayah Palestina ini kan banyak pengikut Nabi Isa juga, dan mereka kan ada di wilayah wilayah jajahan Romawi kan, sejak zaman Nabi Isa itu. Jadi sampai pada masa itu ya masih jajahan Romawi. Jadi sampai pada zaman Rasulullah pun kan mereka masih di bawah Romawi kan. Nah, banyak yang beriman. Itulah yang kalau ketahuan dia mereka akan konsep dalam Syiah takiyah ya. Jadi yang beriman itu takiyah gitu, yang menyembunyikan keimanannya. Kalau dia declare ucapkan keimanannya, dia berhadapan langsung dengan hukuman yang sangat keras ya, membunuh gitu, dipotong tangan anggota tubuhnya kemudian digantung gitu. Dahsyat sekali. Kalau bisa dihindari ya kondisi lemah ya kita boleh menyembunyikan keimanan itu sebetulnya boleh kan? Boleh menyembunyikan keimanan itu. Nah mereka pun melakukannya itu sebetulnya, mereka bergaul dengan raja biasa, dia tahu bahwa raja itu ganas dan mereka tetap sebetulnya mungkin udah pondok juga kali ya, mau ngomong tapi masih nahan, tapi lama-lama nggak tahan juga, akhirnya mungkin ada peraturan baru lagi, mereka juga ikut berembuk untuk memuluskan peraturan itu, mereka baru speak up di situ ya. Jadi baru mereka waktunya nih sekarang kita ngomong. Nah, pada saat ngomong benar raja marah, murka, kemudian mereka akan dihukum seperti yang lainnya dihukum. Akhirnya mereka berusaha untuk menyelamatkan keimanan mereka. Menurut saya itu oke saja ya. Kondisinya yang berbeda, dan kita tahu yang sana pun yang pada peristiwa yang lain Allah juga ridho, yang ini juga ada ridho. Jadi banyak jalan juga gitu. Jadi banyak jalan yang terserah bahwa kita mau kondisi, kalau kita mau mencontoh, ada contoh-contoh, kita sesuaikan saja dengan kondisi kita. Ya. Ya berarti tetap membela diri dan sebagainya itu dibolehkan dan tidak mengurangi keimanan. Tidak mengurangi. Malah itu luar biasa ya, Allah berikan, katakan ditidurkan, kan kita tidur ya. Kalau mereka tuh dalam keadaan gelisah banget loh. Kan waktu ada kabar mereka ke kota, ke salah satu yang ini penggembalanya itu yang cari makanan itu memberi kabar mereka lagi di buron ya, dicari gitu. Itu kan sangat takut, mereka nggak ada peluang lagi, mereka kan sudah dikeliling yang banyak intel segala macam. Jadi gimana ini? Makan nggak ada gitu kan. Jadi kondisi mereka ketakutan banget. Tapi Allah tidurkan, hilang ya. Kalau kita tidurkan semua ketakutan segala macam masalah jadi hilang, kata Umar tadi kan. Allah sayang kepada mereka, Allah berikan rahmat sehingga rasa takut itu hilang. 300 tahun hilang. Karena mungkin pada masa itu masih juga masih tidak aman kalau 300 tahun. Waktu bangun pun masih ada juga rasa itu kembali lagi kan. Rasa itu masih ada kembali lagi. Jadi ya betul, banyak jalan lah, banyak jalan untuk ininya ya.
Mungkin nambahkan sedikit, Ustaz. Jadi pertama setuju ya bahwa apa namanya keputusan itu harus dilihat mana yang maslahatnya lebih besar ya. Menyelamatkan jiwa itu kan juga satu yang apa namanya penting, dan itu salah satu tujuan agama ya, menyelamatkan jiwa. Nah, Anda melihat apa namanya dari sisi lain ya. Dari sisi lain itu apa namanya, kadang kita itu terlalu confident ya, apa namanya, tidak boleh terlalu confident dengan kekuatan iman kita. Ini yang Anda lihat dari ayat terakhir yang kita bahas malam ini ya. Coba Anda show ya. Ayat 20 ya. Ayat 20 itu kan apa namanya, ketika mewanti-wanti orang yang mau dikirimkan untuk membelikan apa makanan itu, mereka bilang innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Jadi kalau hati-hati loh, kalau sampai mereka tahu tempat kamu, maka mereka akan menyiksa kamu atau memaksa kamu kembali kepada mereka, ke agama mereka. Jadi mereka juga khawatir nih, kalau disiksa, dia bisa tergoda untuk nggak kuat terus kembali ke agamanya yang lama itu, agama mereka, agama yang musyrik itu. Kalau itu yang terjadi, kamu nggak akan beruntung selama-lamanya. Jadi mereka juga khawatir, mereka kuat nggak kalau nanti disiksa gitu ya. Disiksa itu akan apa namanya, kuat apa enggak? Jangan-jangan nggak kuat. Jadi jangan selain tadi ya apa kondisional tadi, juga kita juga perlu mengukur juga gitu ya. Apa namanya, kita ini sejauh mana, kayak apa namanya, Ammar bin Yasir ya, misalnya melihat apa ibunya disiksa sampai meninggal, ayahnya disiksa sampai meninggal, dan nggak ini gitu, dan Ammar bin Yasir melihat itu nggak kuat, kemudian menyembunyikan keimanan dan apa namanya berpura-pura itu ya. Dan kata Nabi oke, nggak masalah gitu. Nah jadi kita juga harus selain lihat situasi mana yang lebih maslahat, juga bisa mengukur diri kita gitu. Kekuatan kita ini sebenarnya jangan-jangan kayak misalkan ada orang yang kepedean, wah nyemplung ke sesuatu lingkungan yang apa namanya toksik gitu ya. Wah, aku kuat gitu ya. Jangan kepedean, jangan confident. Kalau kamu nanti tergoda dengan apa namanya godaan itu, dengan lingkungan itu, kamu bisa rugi serugi-ruginya gitu ya. Jadi ya apa namanya, ada dua sisi menurut Ana, selain situasi tadi juga yang kedua ya ngukur diri juga, kita kuat nggak gitu. Mitigasi resiko ini. Ya. Mitigasi resiko ini. Peristiwa hijrah itu juga peristiwa hijrah. Iya betul. Itu juga bagian dari apa namanya, rasa ketakutan dalam tanda petik itu juga. Terus Nabi menyuruh pengikutnya untuk hijrah, itu juga sama dengan ini juga. Al-Kahfi ini juga seperti itu juga. Saya kira seperti itu juga. Betul. Pergi ke Habasyah. Bagian dari strategi ya. Iya. Ya, Rasulullah sendiri kan berusaha untuk menyelamatkan diri pergi ke Taif kan? Tekanan yang begitu berat. Ini Rasul loh. Artinya dia merasa tidak selamat tinggal di Mekah. Perlindungan sudah tidak ada lagi. Kemudian Abi Talib yang melindungi yang nggak ada lagi. Ya coba pergi ke tempat lain gitu kan? Artinya ya jalan itu ditempuh untuk berusaha menyelamatkan, dalam hal ini menyelamatkan kerasulannya ya. Mungkin di Taif dia bisa diterima, kemudian dia menyebarkan. Ternyata tidak juga harus balik lagi. Dan akhirnya hijrah ke Madinah kan, tempat yang lebih kondusif gitu loh. Jadi memang itu strategi saja. Ya, dan situasional. Artinya tidak bisa kita mengukur kondisi di suatu tempat, di suatu waktu dengan kondisi kita sekarang di tempat yang lain gitu ya. Artinya kan beda-beda bisa. Kayak misalnya Imam Hasan memutuskan berdamai,
Imam Hussein memutuskan melawan gitu kan. Jadi nggak bisa kita mengukur kondisi Imam Hasan dengan kondisi pada saat itu, kondisinya beda, waktunya beda. Kita juga beda sekarang. Mengukur keimanan seseorang itu nggak bisa diukur dari itu ya. Ya betul. Nggak bisa melawan atau berdamai itu menunjukkan kekuatan keimanan gitu. Ya, sepakat. Menarik. Ya, Anas juga sering dengar kan soal itu. Kenapa tetap berangkat kalau tahu? Iya. Itu hampir emang tiap situasinya tahun beda. Benar. Situasinya beda. Yang dihadapin juga beda kan? Allah. Ini juga kan tadi itu kan kalau ngelihat ini ya cerita Ashabul Kahfi ini, ketika dia lari, tapi larinya juga dia mikir juga, dia bawa bekal juga kan, bawa uang perak itu kan di Warikikum ini. Jadi kalau mau uzlah, mau apalah istilahnya Kamal dulu apa? Khuruj. Jaulah. Itu harus bawa bekal lah, jangan bondo nekat gitu kan. Nabi Musa juga lari. Nabi Musa juga lari, Pak. Betul, kematian. Ya, betul, Nabi Musa. Ya. Bukan suatu yang ini gitu ya. Bahkan mungkin juga kita perlu hijrah kan, ada perintahnya itu kan, kalau kamu ditekan, loh, bukankah bumi Allah ini luas gitu, kamu bisa pindah ke tempat lain gitu. Kok kamu di situ aja nyerah sampai mati gitu. Ya, itu harus sunatullah itu harus dipahami gitu, sehingga kita bisa punya option gitu. Dengan memahami sunatullah, maka option itu terbuka. Iya. Menarik. Syukran, Mal. Banyak, anak kira contoh itu banyak. Nabi Nuh juga. Bikin kira kapal juga kapal itu lari itu juga karena kekecewaan ya, dalam hal ini dia terhadap umat itu juga seperti itu juga. Iya. Betul. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya juga begitu kan? Ya, betul. Ya, sampai ngumpet di pohon katanya itu kan? Iya. Nabi Zakaria. Itu menarik juga tuh. Ya itu pada zaman Romawi tuh masih ganas-ganas itu kan, di zaman Nabi Yahya, Nabi Zakaria kan sampai dibunuh. Ya tentu saja ada orang yang pengkhianat ya. Nabi Isa kan juga dalam kutip disalib, itu kan ada pengkhianat ya. Ya kita yakin Nabi Isa bukan Nabi Isa yang disalib kan, tapi adalah orang yang diserupakan Nabi Isa. Tapi itu begitu dahsyatnya tekanan dari Helenisme musyrik Romawi yang sangat berkuasa itu sebenarnya, kekaisaran yang besar ya. Jadi dia siapa saja yang tidak nurut mereka eksekusi gitu. Bayangin tuh kan. Betapa beratnya yang dihadapi itu. Ya. Menarik. Ada lagi? Bib Faiz kayaknya mau ngomong nih. Oh ya, ini Ustadz. Kalau kita lihat pemuda Al-Kahfi ini kan menganut ajaran monoteisme dari Nabi Isa. Betul. Ini kan jaraknya 100 tahun setelah sebelum Rasulullah diutus kan. Nah, kalau kita lihat ke belakang, berarti ajaran Nabi Isa ini berarti masih banyak yang murni, Ustadz ya? Apa ajaran Trinitas ini setelah Nabi Isa disalib baru terjadi kekacauan itu, atau setelah Al-Kahfi nih yang penyimpangan Ustadz? Penyimpangan itu terjadi setelah Romawi itu mengadopsi ajaran Nabi Isa. Jadi Kaisar Konstantin ya. Tadi kan mereka murni tuh, nggak ada yang ganggu ya. Murid-muridnya setelah pada zaman Decianus ini masih belum kan, mereka masih sangat opresif terhadap pengikut Nabi Isa ya, sehingga mereka itu masih murni kan, jadi mempertahankan tauhid ya, ajaran tauhid. Begitu kekaisaran Romawi itu kemudian Konstantin itu mengadopsi agama Kristen. Nah pada saat itulah terjadi mulai campur aduk
ajaran-ajaran lain yang masuk, sehingga terjadilah kekacauan ajaran Kristen itu, masuk ajaran-ajaran lain, masuk Trinitas segala macam itu setelah itu gitu, setelah beberapa ratus tahun kemudian sebetulnya. Berarti sebelum Al-Kahfi ini sudah ada penyimpangan setelah Al-Kahfi. Ya? Setelah Al-Kahfi terjadi penyimpangan ya. Oke. Iya, setelah Al-Kahfi. Ya. Masker. Ana pernah dengar dari Ana dengarnya dari Ustadz Quraisy ya. Cuman Ustadz Quraisy itu mengutip dari Ana lupa dari mana ya. Intinya pada zaman apa namanya salah satu kaisar Romawi ini Ana lupa siapa ya. Itu pernah mengumpulkan apa namanya pendeta-pendeta apa top ya dari seluruh negeri apa namanya untuk membuat konsensus karena terjadi banyak perbedaan ya di antara pengikut Nabi Isa ini tentang apa namanya termasuk posisi Nabi Isa itu, terus ketuhanannya dan sebagainya. Nah, yang berkumpul di situ tuh di cerita itu hampir 2000 pendeta dari mana-mana, tokoh-tokoh gitu ya. Nah, dari apa namanya sekitar 2000 tadi itu 1900 sekian pendeta itu yang berpendapat bahwa apa namanya Yesus itu Nabi Isa itu adalah anak Tuhan itu ada sekitar 300-an. 300 dari 2000 ya. Cuman yang 300 itu adalah artinya ada banyak pendapat. 300 itu adalah suara yang paling banyak gitu. Di antara pendapat-pendapat mungkin apa namanya mazhab-mazhab yang lain gitu ya di antara pengikut Nabi Isa itu. Jadi akhirnya Romawi mengambil keputusan konsensus bahwa ini ajaran apa namanya yang Trinitas itu adalah ini yang akan dipakai, jadi distandarisasi lah kira-kira gitu. Nah, sehingga ya itu yang sebenarnya apa namanya yang kemudian diformalkan itu sebagai ajaran Nasrani itu adalah yang Trinitas itu. Padahal sebenarnya ada 1.500 lebih pendeta itu yang mungkin punya pengikutnya. Artinya secara jumlah jauh lebih banyak, tapi kelompok yang terbesar itu yang 300 itu yang Trinitas itu, dan di situ distandarisasi oleh kerajaan, oleh apa namanya Romawi sebagai inilah agama Nabi Isa itu. Yang Anda dengar seperti itu. Jadi sekarang pun masih banyak yang justru mungkin lebih banyak yang tidak meyakini Trinitas itu, tapi ya itu yang distandarkan gitu ya. Yang di luar seperti Raja Najasyi ya. Raja Najasyi di Ethiopia kan itu kan. Berarti itu masih monoteis di sana. Makanya Rasulullah menganjurkan hijrah ke sana kan. Sebelum hijrah ke Madinah, sahabat-sahabatnya termasuk Utsman, termasuk Ja'far bin Abi Thalib kan hijrah ke sana gitu kan. Betul. Karena sama waktu dibacakan surat Maryam itu raja itu nangis. Dan waktu dia meninggal pun Rasulullah menyolatkannya, begitu udah masuk Islam kalau itu tahu kan? Iya. Anis tadi mau tentang Nabi Musa ya, yang ya waktu Nabi Musa ya kasus Nabi Musa ya, waktu dia belum diangkat menjadi Rasul di Bukit Tursina itu belum ya. Jadi dia waktu dia masih muda ya, dia kan ada terjadi perkelahian orang Mesir ya, Mesir asli dengan orang Bani Israel. Terjadi perkelahian. Itu dia tahu Nabi Musa kan biasanya tinggal di istana. Nah sekarang dia keluar kan. Jadi merantau kemana lah, mencari uzlah lah Nabi Musa, mencari mungkin pergi kemana gitu, hilang gitu. Nah ini kembali dan dia menolong temannya itu. Dan Nabi Musa ini kan orangnya sangat perkasa gitu ya. Dan di istana itu kan dia selalu latihan ilmu bela diri ya. Satu kali tampar mati gitu kan. Saking perkasanya, ini kan Nabi Musa sangat perkasa kan waktu dia pegang
apa ininya dulurnya Harun gitu pegang jenggotnya gitu, takut Harun. Harun kan mengeri itu, tangannya juga besar kali kan. Nah, dia juga takut kan, dia membunuh orang kan, melakukan sesuatu yang akhirnya melanggar hukum ya, melanggar hukum dan dia apa bisa kena apa hukuman gitu. Dan ada orang lain yang ngasih tahu dia bahwa benar berita itu, kemudian orang tahu setelah berapa hari berikutnya Nabi Musa melakukan lagi kan, justru orang-orang yang ini apa ceritanya itu orang Yahudi yang dia tolong itulah yang mencelakakan dia kan, tahu jadi dia yang membunuh kan, sehingga dia kalau tidak menyelamatkan diri ya dia akan kena hukuman, aku mungkin dihukum lagi, kita nggak tahu apa ya. Lalu ada yang menasihati Nabi Musa, ya mungkin orang dari istana juga yang kenal dia kan tinggal di istana. Udahlah kau pergi saja, apa menyelamatkan dia. Akhirnya Nabi Musa kan pergi kan, dia akhirnya penantau jauh, bukan di wilayah Mesir lagi, pergi akhirnya sampai ke Madian, jauh kan, jauh sekali itu, jalan kaki dia juga nggak tahu jalan, asal jalan itu. Akhirnya sampai ke Madian, ketemu dua orang perempuan yang akhirnya salah satunya jadi istrinya. Dia ya itu cerita yang menarik juga ya. Nabi Musa juga apa? Dia menyelamatkan diri kan, melari dari peluang apa? Kalau dia diam dia kena hukuman, bahkan mungkin dia mungkin membuat ulah yang lain juga karena dia sudah menunjukkan ketidaksukaannya dengan Fir'aun sebagai Tuhan itu. Walaupun Fir'aun itu adalah mungkin bapak angkatnya itu. Tapi dalam cerita itu Fir'aun yang menjadi bapak angkatnya itu sudah mati itu sebetulnya, yang Fir'aun anaknya yang ya jadi yang seumur sama Nabi Musa yang lebih ganas lagi katanya. Itu yang akan yang dia tidak suka dengan Nabi Musa gitu. Ada cerita begitu. Tapi ya betul juga kata Anies Napita. Benar, Nabi Musa sendiri dalam kondisi yang sedemikian tidak mungkin dia menghadapi dan Fir'aun, dia menyelamatkan diri pergi kan. Dan Allah ya tidak konyol, dan Allah apa ya Allah itu memaafkan Nabi Musa kan, jadi memaafkan Nabi Musa dan Allah melindungi Nabi Musa. Akhirnya waktu mau balik lagi ke Mesir ya malah diangkat jadi rasul kan. Menarik itu menarik cerita Nabi Musa juga. Nanti kita ketemu cerita Nabi Musa, tapi Nabi Musa dengan Khidir nih. Lebih seru lagi tuh. seru dan itu katanya nggak diakuin sama Yahudi itu cerita itu. Karena merendahkan. Itu di Kahfi juga ya surat. Ya betul. Ini kan di Kahfi ini ke cerita ini cerita pertama. Banyak nih cerita Ashabul Kahfi. Ada lagi cerita kedua, cerita dua orang teman tetanggaan lah istilahnya. Ada banyak ibrahnya juga. Udah cerita Nabi Musa, cerita terakhir cerita Zulkarnain. Jadi di surat Kahfi ini sebenarnya kumpulan cerita yang penuh ibrah. Ya. Ya kalau ditarik ke masa sekarang, misalnya ngadepin nggak ada raja, nggak ada ini, ngadepin virus misalnya kan. Betul. Iya. Ya kita kan perlu membekali diri juga, nggak bisa kita mempelajari. Masa kita mitigasi resiko lah. Bukan berarti kalau orang beriman dia wah maju hantam mundur, nggak mungkin, roda takdir pasti terjadi. Bukan seperti itu kan, memang. Ya ini contoh yang Anda pelajarin di surat Kahfi itu, biar orang seperti itu tetap memperhitungkan juga kan tadi kondisinya, betul. Terus resikonya dan seterusnya. Jangan-jangan tadi benar Umang, kalau dia nekat malah bisa hilang imannya karena tidak kuat disiksa dan seterusnya. Ya kalau misalnya ini kan apa yang namanya apa penyiksaan tortur itu pelan-pelan ditarik, kukunya dicabut, wah sakit betul itu, bisa jadi orang itu jadi tidak tahan gitu kan. Penyiksaannya itu bisa jadi kalau nggak kuat, jadi akhirnya kan menyerah ya. Nah, naudzubillah misalnya daripada ada kemungkinan seperti itu, ada kemungkinan yang lain yang jauh lebih baik, ambil yang lebih baik. Iya. Kadang kalau pilihan itu godaannya atau ujiannya itu siksaan gitu, relatif lebih jelas ya, kita mau menghindarnya gitu ya.
Tapi kalau godaannya itu kenikmatan, kekayaan gitu, ya kadang nggak apa-apa, kuat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sampai lemaknya, weh. Sampai yang lebih lemak. Iya. Kadang kan ini tuh apa, overconfident ini. Tempat-tempat yang kan kadang ada tempat-tempat tertentu yang kita, atau posisi-posisi tertentu yang apa namanya, ya itu godaannya besar gitu. Nah itu kan kadang kita apa namanya, ya terlalu percaya diri bahwa kita akan kuat gitu. Jadi pas di dalam kan ya mungkin nggak seperti itu. yang, iya betul.